Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disinta Akmilanti dengan NIM A1121087. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus teori belajar bahasa. Baik, langsung saja. Kesulitan penyesuaian diri mahasiswa S dalam kehidupan kampus S yang berusia 22 tahun. Mahasiswi tingkat 1 mengalami ancaman DO dari hasil evaluasi 7 minggu pertama. Ternyata nilai di semua mata kuliah yang diambilnya tidak memenuhi persyaratan lulus ke tingkat 2. PA memberitahu hal ini dengan tujuan dia bisa mengejar nilainya dengan belajar yang lebih aktif agar tidak terancam DO. Dari hasil evaluasi 4 mata kuliahnya, S memperoleh 2 nilai C dan 2 nilai D. Dia sangat menyadari bahwa dia akan sulit untuk mendapat nilai yang baik untuk kedua mata kuliahnya tersebut. Kenyataannya, ini membuat S merasa sangat stres, hingga kadang dia merasa ingin bunuh diri karena merasa takut gagal. Dalam pergaulan dengan teman-temannya, S selalu merasa minder. Ketika kuliah di kelas besar, dia selalu memilih untuk duduk di barisan yang paling belakang dan dia jarang bergaul dengan teman-teman seangkatannya. Dia selalu merasa dirinya kuno karena menurutnya, S selalu berpakaian tidak fashionable. Akibatnya, S selalu menyendiri dan lebih senang berada di perpustakaan daripada bergaul dengan teman-temannya. S lebih nyaman ketika masih duduk di bangku SMA, di mana kelasnya lebih kecil dan hubungan di antara siswa dirasakannya lebih akrab. S merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, keduanya wanita. Kakaknya berusia 2 tahun lebih tua darinya, dan mempunyai prestasi akademis yang cukup cemerlang di fakultas yang sama. Walaupun orang tua tidak pernah membandingkan kemampuan kedua anaknya, tetapi S merasa bahwa kakaknya mempunyai kelebihan di segala bidang dibandingkan dengan dirinya. Menurut aliran humanistik eksistensial, kasus S bukan hanya sekedar masalah yang bersifat individual, tetapi juga merupakan hasil konflik antara individu dengan masyarakat atau lingkungan sosial. Jika S melihat perbedaan yang sangat luas antara pandangannya tentang dirinya sendiri dengan yang diinginkannya, maka akan muncul perasaan kuat dalam menghadapi tantangan di kehidupan ini. Dan hal ini menghasilkan kecemasan atau anxiety. Jadi menurut pandangan humanis eksistensialis, kasus S terletak pada konsep diri yang terjadi sehubungan dengan adanya gap antara kondisi diri yang sesungguhnya dengan diri yang diinginkan. Hal ini muncul sehubungan dengan tidak adanya kesempatan bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya sehingga perkembangannya menjadi terhalang. Akibatnya, dalam menghadapi tantangan atau kendala dan menjalani hari-hari di kehidupan selanjutnya, ia akan mengalami kesulitan untuk membentuk konsep diri yang positif. Jadi, kita dapat menganalisa menurut teori humanistik eksistensial yang melihat kasus S sebagai hasil konflik diri yang terkait dengan keadaan sosial di mana pengembangan diri menjadi terhambat. Maka teori ini lebih menyarankan untuk membangun kembali diri yang rusak atau dimigrate self. Tekniknya sering disebut sebagai client-centered therapy yang berpendapat bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang positif yang dapat dikembangkan sehingga ia membutuhkan situasi yang kondusif untuk mengeksplorasi dirinya semaksimal mungkin. Setiap masalah yang dialami oleh setiap individu sebenarnya hanya dirinya lah yang paling mengerti tentang apa yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, S sendirilah yang paling berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang mengganggu dirinya. Karena menurut pandangan teori ini sebagai hasil dari belajar atau belajar menjadi cemas, maka untuk menanganinya perlu dilakukan pembelajaran ulang agar terbentuk pola perilaku baru. Teknik yang digunakan adalah systematic dissentation, yaitu mengurangi kecemasan dengan menggunakan konsep hierarki ketakutan, menghilangkan ketakutan secara perlahan-lahan, mulai dari ketakutan yang sederhana sampai ke hal yang lebih kompleks. Pemberian